Tuhan yang menyertai setiap detik. Seringkali kita merasakan kehadiran Tuhan ketika berada di gereja, saat berdoa, atau ketika mengalami berkat yang besar. Namun tanpa disadari, kita kadang berpikir bahwa Tuhan hanya hadir dalam momen-momen tertentu saja. Padahal kenyataannya, Tuhan tidak hanya hadir pada saat-saat istimewa. Tuhan menyertai kita setiap detik dalam kehidupan. Saat kita bekerja, belajar, melayani, beristirahat, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikan kita, Tuhan tetap ada bersama kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 139 ayat 7-10 berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar, dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku." Daud menyadari bahwa tidak ada tempat di mana Tuhan tidak hadir. Kemanapun ia pergi, Tuhan selalu menyertainya. Kebenaran ini sangat menghibur, sebab ada masa-masa ketika kita merasa sendirian. Ada saat ketika tidak ada orang yang memahami pergumulan kita. Ada waktu ketika kita harus menghadapi masalah yang berat seorang diri. Namun sesungguhnya kita tidak pernah benar-benar sendirian. Tuhan selalu hadir. Yesus memberikan janji yang indah dalam Matius 28 ayat 20. "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Perhatikan kata, senantiasa. Bukan kadang-kadang. Bukan hanya saat kita kuat. Bukan hanya saat keadaan baik, tetapi setiap waktu. Tuhan menyertai kita saat kita bersukacita maupun saat kita menangis. Tuhan hadir ketika kita berhasil maupun ketika kita gagal. Tuhan tetap bersama kita ketika iman kita kuat maupun ketika kita sedang berjuang dalam kelemahan. Lihatlah kehidupan Yusuf. Saat dijual oleh saudara-saudaranya, Tuhan menyertainya. Saat menjadi budak di rumah Potifar, Tuhan menyertainya. Saat dipenjara karena fitnah, Tuhan tetap menyertainya. Kejadian 39 ayat 21 berkata, "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya." Penyertaan Tuhan tidak berarti hidup Yusuf bebas dari masalah. Namun penyertaan Tuhan membuat Yusuf mampu melewati setiap musim kehidupan dengan kemenangan. Begitu juga dengan hidup kita. Penyertaan Tuhan bukan berarti kita tidak akan menghadapi kesulitan. Tetapi penyertaan Tuhan berarti kita tidak akan pernah menghadapi kesulitan itu sendirian. Kadang kita tidak merasakan kehadiran Tuhan karena terlalu fokus pada masalah. Kita melihat besarnya badai, tetapi lupa bahwa Tuhan ada di dalam perahu bersama kita. Saat para murid panik menghadapi badai, Yesus ada bersama mereka. Kehadiran Yesus menjadi jaminan bahwa badai itu tidak akan menghancurkan mereka. Hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang menghadapi pergumulan berat. Mungkin hati sedang lelah, masa depan terasa tidak pasti, atau ada beban yang terus menekan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu." Penyertaan Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ketika manusia mengecewakan, Tuhan tetap setia. Ketika keadaan berubah, Tuhan tetap sama. Ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, Tuhan tetap memegang tangan kita. Karena itu jangan jalani hidup dengan ketakutan. Jalani hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai setiap langkah, setiap keputusan, setiap air mata, dan setiap detik kehidupan kita. Tidak ada satu detik pun yang luput dari perhatian Tuhan. Tidak ada satu langkah pun yang berjalan di luar penyertaan-Nya. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih karena kami tidak pernah berjalan sendirian dalam hidup ini. Saat kami menghadapi kesulitan, ingatkan kami bahwa tangan-Mu tetap memegang dan menuntun kami. Tolong kami untuk selalu sadar akan kehadiran Mu dalam setiap detik kehidupan kami. Berikan kami damai sejahtera dan kekuatan untuk terus berjalan bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan renungan ini supaya semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan.